Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya? Baik. Kok kayaknya pada gak semangat sih? Semangat dong. Semangat ya. Semangat ya karena pembelajaran hari ini sangat seru banget gitu ya bersama Bapak. Teman-teman di sini udah pada sarapan? Udah. Ada yang bagi ya? Iya betul. Nah sebelum lanjut gitu ya, dilihat-lihat ini ada bangku yang kosong ya, teman-teman pada kemana? Izin, siapa yang izin? Izin Pak. Oke, kalau satu lagi yang di sana siapa? Aisyah. Kemana? Aisyah. Oh iya. Baik, dirasa mungkin sebelum pembelajaran dimulai mungkin Bapak bisa yang terlebih dahulu ya. Baik. Nida, Hadir. Reda, Hadir. Lydia, Hadir. Lela, Hadir. Kristal, Hadir Pak. Novi, Hadir. Deviana, Hadir. Farah, Farah, Hadir Pak. Ani, Hadir. oke, Kamila, Hadir Pak. Parlan, ya saja, yang sakit. Syifa dari sakit ya sama Aisyah izin. Baik. Aku belum di absen. Oh, Salsa. Oh Hadir, iya, Pak. siap. Berarti yang nggak hadir hanya 2 orang ya, ada Fadlan sama Aisyah sama Syifa. 3. Ya, ada 3. Baik, ketua kelasnya siapa? Padlan. Saya wakilnya Pak. Oh iya. Baik, karena Fadlan nggak ada, silakan Kamila untuk pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita belajar langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu secara berdoa bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih semua 3 orang yang hadir ya. Kemudian juga sebelum pembelajaran silakan untuk disiapkan terlebih dahulu ya alat pembelajarannya yang akan kita gunakan pada kesempatan ini. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mungkin Bapak mau tanya dulu nih. Kan mungkin teman-teman juga ataupun kalian sudah melewati dari kelas SMP juga kelas 7 ya, kelas 7 2 semester, kemudian juga kelas 8 semester 1 dan kelas 8 semester 2. Nah, coba kalian kelas 7 belajar apa aja? Yang masih ingat? Bangun datang. Matematika. Ya. Terus coba Bapak mau tanya, tadi kan udah belajar bangun datar ya. Nah, apa bangun datar yang kamu ketahui? Apa aja? Segitiga. Ya, segitiga, persegi, apalagi? Selang ketupat. Ya, Ya. ya. Ada lagi yang mau menyebutkan terkait bangun datar yang kalian ketahui? Lingkaran. Ya. Coba Bapak mau tanya kepada Reda ya, tadi yang menyebutkan pembelajaran kelas 7 itu ada bangun datar. Coba apa isu persegi menurut Reda? Persegi adalah bangun datar yang memiliki sisi sama sisi. Ya, panjangnya sama sisi ya. Ya, betul. Nah, kemudian kalau misal nih Bapak punya, misal anggap oleh kalian ini adalah persegi apa? Ya, berarti ini kan bentuknya kan satu kan ya. Coba kalau misal ini aja deh, Bapak punya persegi panjang, kemudian juga Bapak juga punya persegi, kalau misal digabung nantinya membuat jadi apa? Sama bawang. Sudah siku. Jadi apa kalau misalkan Bapak gabungkan beberapa persegi panjang kayak gini digabungkan seperti ini, maka akan membentuk apa? Nah, ya benar. Kenapa? Kalau misalkan kita mempunyai bangun datar digabungkan akan membentukkan kotak ya, jadi ada yang membentukkan kotak.
ada yang bisa menyebutkan secara spesifik gak apa kalau misalkan bangun datar digabungkan menjadi satu menjadi apa? Menjadi ruang. Bangun ruang, baik. Nah, sebelum ke pembelajaran ke intinya ya, mungkin teman-teman juga, kalian juga udah pada tahu ya pembelajaran sekarang itu benar adalah bangun ruang, ya, di mana di dalam bangun ruang tersebut teman-teman juga ataupun kalian harus sudah mengetahui terlebih dahulu ya terkait bangun datar yang bangun ruang sisi datar ya. Nah, sebelum ke pembelajaran, coba teman-teman lihat dulu foto yang Bapak perlihatkan. Coba ada yang bisa melihat ini gambar apa? Kotak ini. Kotak Kardus. ini. Kardus. Satu lagi apa? Satu lagi. Coba kalian pernah lihat kotak kardus? Pernah lihat kubik? Coba apa yang ada di lintasan pikiran kalian mengenai kalau misalkan kalian melihat kotak mie? Coba. Apa ya? Lapar. Bisa jadi boleh karena kita mungkin favorit banget ya makan mie ya. Banget ya. Coba ada yang lain ketika kalian melihat kardus mie apa yang kalian pikirkan? Bisa diisi. Ya betul bisa diisi. Kalau misalkan dadu, kalian pernah main dadu? Pernah. Bisa? Bisa nggak? Bisa. Oke berarti teman-teman udah pada tahu ya ini kertas kardus mie dan dadu ya. Coba Bapak mau tanya kardus mie ini berbentuk apa? Kotak. Betul. Tapi menurut kalian kalau misal dilihat dari gambar ukurannya sama nggak? Tidak. Coba apa yang membedakan? Panjang dan lebar. Ya betul. Berarti coba Bapak akan perlihatkan apakah kotak ini dengan kotak ini ukurannya sama? Beda. Apakah kotak ini dengan kotak ini sama? Beda. Nah berarti kalau misalkan kalian lihat kotak ini berbentuk apa? Persegi panjang. Tuh, kalau ini? Persegi. Ya, ini bisa dilihat kalau misalkan kita putar ke sebelah sini bakal menjadi persegi ya. Akan tetapi dikarenakan pemotretan kardusnya ini dari agak miring, jadi kelihatannya itu tidak sama ya ukurannya, tapi ini teh sama gitu. Coba kalau misalkan ini persegi panjang, coba Bapak sekarang mau tanya ini ukurannya bentuk apa? Persegi. Kotak. Bapak mau tanya apakah kotak ini dengan kotak ini sama? Sama. Apakah kotak ini dengan kotak ini sama? Sama. Lantas kalau misalkan kita lihat yang kotak-kotak kecilnya, apakah kotak yang ini dengan kotak ini sama? Sama. Kotak yang ini dengan yang ini sama? Sama. Coba apakah ada yang sudah tahu ataupun bisa menyimpulkan gitu dari setelah kalian melihat kardus mie dan juga dadu, apakah ada yang tahu dan dapat menyimpulkan dari kotak mie dan dadu yang kalian lihat? Aku Pak. Silakan, Trinia. Kalau kotak mie itu kan kata Bapak tadi terdiri dari persegi. Ya, Sama ada persegi panjang. ya, Nah, terus itu digabungkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. ya, Jadi membentuk bangun ruang. ya. Nah, terus kalau yang itu yang dari bukan dari itu Rubik Pak. Oh iya, Rubik teman-teman ya. Rubik Iya. kan dadu ya. Nah, kalau Rubik itu bentuknya sama kotak-kotak kecil gitu, ukurannya juga sama panjang lebarnya sama. Jadi mau kotak yang gede ataupun kotak yang kecil, yang gede secara keseluruhan maupun kotak yang kecilnya itu ukurannya sama. Sehingga itu dikatakan memiliki bentuk persegi. Kalau yang sebelahnya itu persegi panjang. Betul. Dan Tadi kan Lydia bilang ini adalah bangun ruang. Coba apakah ada yang sudah tahu ini bangun ruang apa? Balok, benar. Coba Novi, balok itu apa yang membedakan? Misal, contoh kalau Rubik ini berbentuk bangun ruang apa? Coba apakah ada yang bisa membedakan antara bangun ruang ini dengan bangun ruang ini?
Coba silakan Kristal. Kalau yang kotak mie itu bangun ruangnya terdiri dari persegi sama persegi panjang. Kalau yang Ya. persegi aja. Iya betul. Nah, jadi dapat disimpulkan ya. Jadi materi bangun ruang ini pada dasarnya teman-teman juga harus sudah memahami mengenai konsep-konsep bangun dasar. Jadi bangun ruang ini merupakan bangun dasar yang digabungkan menjadi satu gitu ya. Itu bisa membentuk bangun ruang. Nah, sebelum ke pembelajaran mungkin sini Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu ya tujuan pembelajaran kita pada pagi kali ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran materi bangun ruang sisi datar kali ini, tujuannya itu yang pertama peserta didik mampu memahami dan mengenali unsur-unsur bangun ruang sisi datar khususnya kubus dan balok melalui pengamatan model dan jaring-jaring secara tepat. Kemudian peserta didik mampu menghubungkan bentuk jaring-jaring dengan bangun ruangnya serta menjelaskan bagaimana setiap sisi membentuk sebuah bangun ruang 3 dimensi. Kemudian peserta didik mampu menganalisis jaring-jaring bangun ruang untuk menemukan cara menentukan luas dan volume bangun ruang dengan benar. Kemudian peserta didik mampu menghitung luas permukaan dan volume kubus maupun balok. Dan yang terakhir peserta didik mampu membuat model bangun ruang menggunakan bahan yang tersedia melalui aktivitas proyek. Kemudian menjelaskan keterkaitan antara model, jaring-jaring, dan perhitungan yang dilakukan. Nah, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini, yaitu materi bangun ruang sisi datar. Nah, selanjutnya setelah kalian mengetahui tujuan dari pembelajarannya, seperti yang sudah Bapak lakukan sebelumnya ya kepada kelas 8 ini, bahwasanya kan kita sudah melaksanakan asesmen ya, tes yang minggu kemarin kita laksanakan. Nah, maka dari itu Bapak sekarang akan membagi menjadi 3 kelompok ya. Jadi untuk kelompok pertama itu ada Lydia, Nida, Reda, sama Lela. Kelompok 2 ada Kristal, Farah, Asli, sama Salsa. Dan kelompok 3 ada Ropi, Deviana, sama Kamila. Apakah sudah dengan teman kelompoknya masing-masing? Belum. Aku bisa sendiri, Pak. Gak apa-apa, Kristal nanti bisa presentasinya gabung aja ke kelas ini ya. Tapi untuk sekarang bisa di situ terlebih dahulu. Nah, setelah Bapak bagi menjadi 3 kelompok ya. Di sini Bapak akan membagikan bahan ajar untuk pertemuan kali ini mengenai materi bangun ruang sisi datar. Tadi kelompok 1 yang ini ya. Baik, sebentar ya. Ini buat kelompok 1 ya, Isa terlebih dahulu. Ini untuk kelompok 2 dan ini untuk kelompok 3 ya, sini. Bapak boleh gabungin Mega? Iya, nah kelompok. Terusnya aja boleh ngomong. Iya, asli Isa aja. Bisa. Baik, nah di sini kalian sudah dengan kelompoknya masing-masing. Sudah. Tadi kelompok 1 yang mana? Ini kelompok 2, kelompok 3. Baik. Nah, langsung saja ya. Sekarang coba diskusikan terlebih dahulu bahan ajar yang telah Bapak berikan kepada kalian dan diskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing. Nanti Bapak akan mengontrol dan melihat kepada setiap kelompoknya untuk menuntun bagaimana bahan ajar itu dikerjakan. Coba sekarang diskusikan terlebih dahulu selama 5 menit dengan kelompoknya masing-masing. Baik, sudah didiskusikan ya? Sudah. Coba sekarang Bapak mau ke kelompok 1. Coba
Lihat di sana ada gambar kardus, kardus kotak, kardus semin dan kotak pensil. Coba Bapak mau tanya, apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Apakah ada yang mengetahuinya dari gambar ini? Apa yang kalian lihat? Ya, ya. Betul. Kalau misal dilihat, ini kardus apa? Kardus mie. Yang sana? Tuh. Nah, coba kalau setelah kalian sudah mengetahui, kan tadi belajar bangun ruang ya, ada kubus sama balok. Coba yang kubus yang mana aja? Kubus ini. Ya. Yang balok yang mana? Iya. Tuh. Coba. Ya. Apakah menurut kalian bangun ruang tersebut itu sama? Tidak. Coba apakah ada yang bisa menjelaskan kenapa bisa disebut beda? Ada yang tahu? Kebanyakan bentuknya bingung bedanya apa. Coba di sini nih. Apakah semua kotak tersebut ini sama? Tadi menurut kalian sama nggak? Beda. Nah, coba jelaskan. Tahu nggak apa perbedaannya? Nggak tahu. Nah, coba ya. Jadi perbedaannya dari ketiga bangun ruang ini. Jadi semua bangun ruang ini tidak semua kotaknya sama karena ada yang memiliki ukuran yang sama, yaitu kotak kado yang ini ya. Jadi ukurannya itu kan sama semua ya, setiap sisinya. Nah, kalau yang kardus mie dengan kotak pensil memiliki kotaknya itu panjang dan lebarnya itu bisa dilihat kan, yang ini sama yang ini kan sama nggak? Ya, jadi alasannya itu karena bangun ruang balok itu memiliki panjang dan lebar dan tinggi yang berbeda. Coba kalian lihat di sini ada gambar kardus ya. Nah, coba di sini Bapak sudah menyediakan nih kardus. Coba kalau misalkan ini dibentuk menjadi bangun ruang kayak tadi, ini membentuk bangun ruang apa? Balok. Apakah ukuran yang ini dengan yang ini sama? Beda. Apakah yang ini dengan yang ini sama? Beda. Coba sekarang Bapak mau minta kalian untuk bangun ruang ini dibuka dan menjadi bangun datar. Coba ini gunting, coba gunting. Nah, di sini kan sudah ada bangun ruang, tadi kan sudah dibuka ya, digunting. Coba lihat. Di sini kan tadi ada bagian-bagiannya ya. Ini untuk yang kiri ya. Ya. Ini untuk yang Depan. ini. Belakang. Ini. Sisi. Ya, jadi Kanan. ini yang ini kan yang sam. Samping. Ini yang Belakang. ya. Kalau yang ini yang betul. Coba kalau misalkan kalian lihat di sini ada berapa bentuk bangun datar? Coba. Dua. Bentuknya Ya, ada berapa? satu. Ini teh apa ya, kubus apa balok? Persegi panjang. Persegi panjang. Coba ada berapa bentuk? Satu. Dua. Nah, coba kalau misalkan dihitung berbagian ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi coba kalian simpulkan dari bangun ruang yang tadi kita buka, kalau misalkan kita bedah menjadi bangun datar, itu menjadi berapa bangun datar tadi? 2. Bagiannya berapa? 6. Tuh. Ada yang tahu ini disebut apa?
Iya deh jaring-jaring panjang. Betul. Oh, iya, Ya, jadi kalau misalkan bangun ruang yang kita buka dan menjadikannya bangun datar itu akan menjadi jaring-jaring dari Bangun ruang. ya bangun ruang ini adalah tadi apa? Balon. Betul. Coba sekarang kalian sudah mengetahui ya. Coba sekarang diskusikan dengan kelompoknya masing-masing terkait petunjuk selanjutnya. Nah, baik, sekarang kelompok 2 apakah sudah didiskusikan dengan teman kelompoknya? Sudah. Coba di sini ada permasalahan. Coba Bapak mau tanya dari gambar ini apa yang kalian ketahui setelah membaca permasalahan ini? Apa yang ingin dilakukan oleh seorang yang ada dalam permasalahan ini? Coba Bapak mau tanya. Ada tukang paket. Betul. Terus ada ibu-ibu ngasihin paket gitu kardus. Ya, jadi intinya itu ibu Rina ini akan apa? Urus paketnya. Ya. Nah, jika dilihat dari ukuran, coba di sini ada yang sudah tahu gak bentuk dari gambar paket yang Ibu Rina pegang? Apakah sudah ada yang tahu? Kotak. Kotak. Kalau misalkan kotak, dilihat kotak ini sama nggak? Sama. Kotak ini dengan kotak ini sama nggak? Sama. Sama. Coba kalau misalkan sama, berarti bangunan ini bangun ruang apa? Tuh, jadi bangun ruang yang ataupun paket yang dipegang Ibu Rina ini adalah Ruang kubus. Coba setelah dipahami dan berdiskusi dengan teman kelompoknya masing-masing, apa yang diketahui dari permasalahan di atas? Panjang, lebar, dan tinggi ya. Apa itu? Panjangnya tadi ada 40. Ya. Ya. Terus Apalagi? lebarnya 20. Terus yang tinggi paketnya Pak. Iya. Ya. Terus dari yang diketahui itu Ibu Rina ingin ngapain? Ingin menghitung luasnya. Luas untuk Yang buat kebungkus. ya itu. Jadi Ibu Rina itu mempunyai kubus yang ingin dia bungkus dengan plastik paket. Coba sekarang perhatikan dari balok. Kalau misalkan balok yang tadi kita bedah menjadi beberapa bagian menjadi bangun datar, maka akan membentuk, ada yang tahu? Jaring. Jadi bangun ruang yang kita bedah nanti akan membentuk jaring-jaring dari kubus tersebut. Coba kalau misalkan kalian bayangkan jaring-jaring kubus itu terdiri dari berapa bagian? 4, 5. Kan sisi ini. Ya. Sisi ini. Jadi berapa? 6. Nah, coba Bapak mau tanya dari konsep bangun datar nih. Tahu persegi? Tahu. Coba bagaimana cara menghitung luas persegi tersebut? Rumus mencari luas persegi ada? Sisi kali sisi. Persegi. Sisi kali sisi. Ya. Jadi luas persegi itu? Sisi kali sisi. Betul. Kalau misalkan persegi panjang? Panjang kali lebar. Nah, karena di sini adalah bangun ruang kubus itu terdiri dari beberapa persegi ya. Coba kalau kan tadi ada 6 bagian persegi ya. Tadi rumus persegi itu apa? Sisi kali sisi. Kalau misalkan sisinya 6 berarti 6 kali sisi. nah, jadi kalau misalkan kita mau mencari luas permukaan kubus ini berarti 6 kali sisi. kali? Sisi. Oh, sisi yang persegi sisi kali 6. Iya, jadi kan luas persegi itu sisi kali Sisi. Di dalam bangun ruang ada 6 Nah, bagian. Jadi luas kubus ini adalah 6 kali sisi kali sisi. tuh. Nah, coba sekarang sudah mengetahui rumus ataupun cara bagaimana kita menghitung luas dari persegi, kemudian juga mengetahui bagian dari kubus ini ada berapa. Coba kalian sekarang diskusikan kembali dengan teman kalian dan ikuti petunjuk yang disediakan di bahan ajar. Coba sekarang kalian silakan isi bagian ini. Oke. Coba sekarang ke kelompok terakhir. Sudah dibaca ininya? Sudah. Sudah didiskusikan?
Sudah. Coba di sini Bapak mau tanya, setelah kalian membaca kisah tentang Rani nih yang ada dalam manajer ini, coba kalian pikirkan sejenak itu, mengapa Rani perlu menghitung terlebih dahulu banyak air dan luas kaca yang diberikan sebelum membelinya. Coba apa tujuan utamanya? Ada yang tahu? Rani itu ingin mengetahui banyaknya air yang harus dibeli. Tuh. Jadi Rani itu ingin mengetahui dulu ya jumlah air yang harus dibeli itu berapa buat mengisi apa? Akuarium. Tuh. Coba di sini Bapak mau tanya, coba kalian bayangkan berada di posisi Rani. Kalian berada di posisi Rani nih. Ya. Coba yang ingin Rani lakukan itu apa? Yang ingin dilakukan oleh Rani apa? Membuat akuarium yang berbentuk kubus. Tuh, kemudian apa lagi? Coba. Mengisi air. Ya, terus? Menghitung luas dari kaca akuarium yang Rani punya. Tuh, ada lagi? Menambahkan stiker pada diagonal. Ya. Diagonal itu disebut diagonal sih. Sisi. Tuh. Nah, setelah kalian mengetahui, coba di sini kalian tuliskan yang diketahuinya apa dan ikuti bahan ajar yang Bapak instruksikan. Jadi kalian boleh isi di bagian ini ya. Ya. So, silakan lanjut untuk berdiskusi kembali. Baik, makasih Pak. Baik, ini sini kan sudah berdiskusi ya dengan kelompoknya masing-masing. Coba perlihatkan dulu, coba perhatikan dulu Bapak. Apakah sudah diisi semua bahan ajarnya? Sudah. Sudah sampai selesai? Sudah. Nah, coba Bapak sekarang mau melihat bahan ajarnya. Ini Pak. Beres. Sudah, yang ini sudah? Sudah. Kelompok juga sudah? Sudah. Nah, setelah kalian memahami konsep ya dari terkait bangunan tadi dari mana ada ini, di sini Bapak ada LKPD buat project yang akan kalian laksanakan. Coba Bapak sekarang mau bagikan dulu LKPD-nya. Di sini kelompok 2. Sekarang kelompok 1. Kelompok 3. Baik, sekarang LKPD sudah Bapak bagikan ya. Sekarang coba diskusikan terlebih dahulu dan pahami proyek yang Bapak berikan kepada setiap kelompoknya selama 5 menit. Baik, sudah dibaca semuanya? Sudah. Sudah paham dengan proyeknya? Belum, coba apa yang belum dipahami? Alat bahannya Pak Bingung, tapi sudah mengetahui kan bakal membuat apa proyeknya? Sudah. Coba apa? Membuat Betul, berarti kalau misalnya kita mau membuat jaring-jaring seperti tadi dicontohkan, kita boleh menggunakan bahannya itu boleh kardus, boleh karton, bebas ya. Nanti dibentuk menjadi jaring-jaring. Ya, ya, Ini bakal ya, dulu ya. Ini dokumentasinya video berarti akan foto Pak. Nah, jadi nanti setelah ketika kalian mengerjakan proyek tersebut dengan kelompoknya masing-masing, jadi nanti kalian ketika pembuatannya itu difotokan lalu nanti ditempelkan ke LKPD ini. Bisa dipahami? Oh iya. Ya, jadi nanti kalian ketika mengerjakan proyeknya jangan lupa kalian untuk foto ya. Iya. Nanti tempelkan ke LKPD ini. Bisa dimengerti ya? Oke. Ya. Yang ini? Ya, silakan. Hasil akhirnya itu gimana? Nah, kalau misalkan hasil akhirnya sama berbentuk kotak tetapi sudah yang terbentuk menjadi jaring-jaring dan bangun ruangnya. Jadi di bawah. Udah kan di bawah. di bawah dia sama masukin juga ke LKPD kuotanya aja ya. Oh. Jadi ketika kalian sudah beres membuat bangun ruang dan juga jaring-jaringnya, jangan lupa kalian foto nanti tempelkan ke LKPD. Cukup mengerti? Dari kelompok yang lain apakah sudah mengerti? Pak. Gimana? Coba.
Bapak kalau langkah-langkah ini tuh harus kita nulisin langkah bikin projectnya satu persatu. Ya, jadi Bapak bebaskan gitu ya terkait langkah-langkah yang akan kalian laksanakan ketika pembuatan proyeknya. Jadi ketika kalian sudah memahami proyeknya, coba langkah-langkahnya juga kalian susun secara sistematis dari bagian ketika penyusunan alat dan bahan sampai ke kalian menghasilkan produknya. Bisa dimengerti ya? Iya, baik. Ya, kemudian juga jangan lupa ya bagian-bagian LKPD-nya nanti kalian isi ya. Oke. Secara bareng-bareng ya, jangan lupa. Ya. Dari orang ini sudah mengerti semuanya? Ada Pak. Gimana? Coba. Jadi Pak kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dulu itu harus project sudah diselesaikan ya Pak? Ya, jadi nanti ketika proyek yang kalian sudah selesaikan, nanti jangan lupa oleh kalian juga berdiskusi kembali gitu ya buat menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah. Jadi setelah kalian beres berdiskusi kembali gitu ya. Baik Pak. Dapat dimengerti? Ada. Baik. Baik semuanya bisa memperhatikan ke depan. Apakah teman-teman semua sudah pada mengerti dengan proyeknya? Ya, baik. Coba di sini Bapak akan mengajukan dulu terkait pengumpulan dari proyeknya. Kalau misalkan proyeknya itu 5 hari, bisa ya? Bisa. Seminggu Pak. Mau seminggu aja. Iya. Ya, berarti sekarang hari Senin, berarti Senin depan harus sudah dikumpulkan, siap? Siap. Baik, nah mungkin ketika kalian sudah mengerti dengan proyeknya, boleh LKPD-nya. Nah, LKPD-nya nanti teman-teman bawa yang ke rumahnya masing-masing, dan juga nanti boleh kalian buat kerja kelompok buat mengerjakan proyek tersebut. Nah, mungkin untuk pembelajaran kali ini telah selesai, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Nah, coba dari pembelajaran kali ini yang dapat kalian simpulkan itu apa? Bangun ruang bareng dan kubus Pak. Ya, itu ada lagi yang mau mengumpulkan. Bangun ruang kubus itu terdiri dari beberapa persegi. Oh, jadi setelah kalian mempelajari bangun ruang, jangan lupa ya proyeknya juga dikerjakan. Sekarang buat beres-beres terlebih dahulu. Siapkan alat tulisnya boleh ya buat dimasukkan ke tasnya karena ini jam pelajaran terakhir ya di kelas yang lainnya. Coba sekarang duduk ke tempat duduknya masing-masing. Baik ya, mungkin alhamdulillah ya untuk pertemuan kali ini mengenai materi bangun ruang telah selesai dilaksanakan. Boleh ya kepada kalian, kepada semuanya, boleh buat pertemuan minggu depan kita bakal mempelajari kembali materi bangun ruangan, tapi bangun ruangnya itu tentang bangun data dan juga akan melihat perkembangan dari proyek kalian. Jadi minggu depan kalian bakal mempresentasikan ataupun menjelaskan mengenai proyek yang kalian buat. Bisa dipahami? Bisa. Baik, alhamdulillah sekarang sudah pada kegiatan terakhir, materi sudah disampaikan. Coba baik sekarang kepada tadi kalian nggak ada ya? Coba sekarang pimpin doa lagi oleh wakil ketua. Sebelum kita keluar dari kelas, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, terima kasih ya untuk antusiasnya kalian pada pembelajaran kali ini. Bapak tutup ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak keluar duluan ya. Terima kasih.